2 tahun yang lalu ya, angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Laut cukup menyedihkan ya. Mengkhawatirkan ya. Iya, karena tinggi sekali Bang Peri. Nah, jadi oleh sebab itu kita selalu berupaya untuk menekan angka kekerasan tersebut dengan berbagai upaya. Baik, Lia, apa yang menjadi pendorong kamu ya untuk melaksanakan kegiatan ini? Oke Bu, jadi kan dulunya saya sendiri bergelut di Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang dimana di situ saya sangat banyak diberikan tentang wawasan, materi dan lain sebagainya yang nyatanya kepada narasumber yang memang ada di bidangnya. Nah, jadi hal itu membuka pemikiran saya untuk peduli terhadap para penerus atau generasi bangsa ini Bu, untuk untuk menyiapkan mereka atau memberikan edukasi kepada mereka agar mereka bisa menghindari kekerasan itu sendiri. Karena ya Bu ya, seiring dengan perkembangan zaman ini, kita tidak bisa menyetop gitu ya Bu. Kita harus bisa memfiltrasi. Jadi bagaimana kita sendiri, mindset kita sendiri agar bisa agar bisa menghindari diri kita sendiri terhadap kejahatan itu. Iya, apalagi sekarang modusnya bermacam-macam ya, semakin berkembang juga baik melalui makanan, melalui bujuk rayu, melalui iming-iming yang lain begitu ya. Ya. Jadi dan di sisi lain kondisi kehidupan masyarakat kita ya, apalagi dalam kondisi pandemi ini, di mana banyak usaha-usaha dari masyarakat kita yang terpuruk gitu ya. Jadi kondisi ekonomi kita di bawah dalam kondisi terpuruk ya, sehingga ini juga menjadi sebuah pemicu untuk terjadinya kekerasan tersebut. Oke, lalu kegiatan-kegiatan secara real apa aja nih Lia yang dilakukan dalam mengedukasi anak-anak? Jadi kegiatan real yang sekarang saya geluti, kebetulan saya sendiri menjadi seorang pengajar di Rumah Quran Ar-Raudah. Nah, jadi mengajar sukarela ya? Iya Bu. Jadi di samping saya mengajari, saya juga memberikan edukasi kepada mereka. Terkhusus juga di situ kebetulan bagian anak-anak dari TK sampai SD. Nah, biasanya kan bagi anak-anak TK sampai SD itu masih gimana ya Bu? Pemikiran mereka itu masih belum bisa pemikiran mereka itu masih ya ibaratnya sempit lah, perlu kita beri wawasan pembelajaran gitu. Gimana sih caranya misalnya menghadapi orang asing? Betul. Bahkan kemarin ya Bu ya, ada kejadian yang penculikan anak itu Bu, sempat viral juga tuh Bu di Kalimantan Selatan. Nah, jadi saya juga memberikan edukasi terhadap guru-guru yang lain karena bukan cuma saya sendiri yang berkontribusi. Bagaimana sih cara kita memberikan edukasi terhadap anak agar anak itu sendiri bisa menjaga dirinya sendiri, terlebih ya kita ketahui juga tidak semua orang tua itu peduli ya Bu. Kadang mereka juga karena sibuk kesibukan, bekerja, karena kesibukan, karena ketidaktahuan juga ya. Iya benar sekali Bu. Selain itu saya juga masuk di Hima Akuntansi. Nah, di mana saya di situ juga berperan atau di bidang pendidikan. Nah, jadi di situ saya lebih menekankan ke bagaimana cara kita menghadapi kekerasan itu sendiri. Terkhusus juga seperti yang kita ketahui di sekolah, di kuliah dan lain sebagainya sangat banyak kekerasan yang terjadi, terkhusus kekerasan verbal Bu, seperti bullying dan lain sebagainya. Yang lagi rame-ramenya ya, kayak bullying gitu. Lalu ini mungkin para pendengar kita juga, sahabat inspirasi juga perlu mengetahui nih ya, karena kita berbicaranya soal kekerasan, edukasi terhadap kekerasan terhadap anak gitu ya. Di dalam ketentuan nih, anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun ya. Ya. Jadi berarti kan yang perlu mendapatkan edukasi ini mulai anak TK ya, anak SD, anak SMP sampai dengan anak SMA ya. Ya. Kalau di perkuliahan mungkin sudah di atas 18 ya? Iya, masuk ke ranah pemuda. Sudah masuk ke ranah pemuda, iya. Oke, lalu tahapan-tahapan dalam melaksanakan
edukasi ini ya. Seperti apa yang sudah Lia lakukan? Oke, dari segi tahapan itu sendiri, mungkin ke diri saya pribadi, Bu ya, melakukan pendekatan persuasif, Bu, yang bersifat membujuk gitu, karena apa ya, dengan cara kita bisa mempengaruhi orang tersebut, maka orang tersebut bisa bicara ke kita. Selain itu juga biarpun mereka apa ya diberikan edukasi, mereka juga bisa speak up. Kadang Bu ya, permasalahan ini sendiri bungkam, Bu. Karena apa? Betul. Karena mereka takut untuk berbicara. Nah, itu. Jadi diawali dengan kita melakukan pendekatan itu sendiri terhadap mereka. Iya, pendekatan persuasif ya. Kalau di lingkungan Lia sendiri, apa jumlah anak-anak cukup banyak ya? Cukup banyak, cukup banyak ya, dan itu memang sangat strategis ya untuk memberikan edukasi itu. Ya, jadi bagaimana masyarakat kita juga khususnya anak-anak mengenali ya, misalnya ada tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda adanya akan terjadi kekerasan begitu. Misalnya seperti orang asing ya. Dan kemudian juga memang keluarga, misalnya ya, memang keluarga, tetapi memang keluarga itu tidak biasanya begitu ya. Ya, misalnya pada saat menjemput sekolah, yang biasanya kan menjemput sekolah nih mamahnya atau papahnya gitu ya. Tiba-tiba pada hari itu misalnya datang anggota keluarga yang lain gitu ya, yang menjemput. Nah, guru-guru juga perlu diberikan edukasi. Edukasi betul, agar lebih berhati-hati begitu ya. Siapa tahu itu akan punya niatan lain begitu, karena banyak juga ya yang terjadi di masyarakat kita itu kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang yang orang dekat ya, orang keluarga ya, orang-orang yang memang dikenal oleh korban seperti itu ya. Karena dengan pengenalan itu maka dia akan lebih mudah ya melakukan kekerasannya. Selama ini sekitar berapa lama sudah Lia melakukan edukasi ini? Sebenarnya kalau untuk di bidang pemuda pelopor Bu ya, sekitar kurang lebih 1 tahun. Tapi sebenarnya kontribusi awal itu ya pada forum anak sendiri di tahun 2016 Bu. Oke, mulai tahun 2016 betul. Yang dulu kita melakukan mengkaderkan ya P2 ya. Iya, pelopor 2P. Dan 2P, pelopor dan pelapor. Iya, pelopor dan pelapor. Nah, jadi supaya anak-anak menjadi pelopor dari penghindaran terhadap kekerasan dan melaporkan ya kalau misalnya ada terjadi indikasi-indikasi kekerasan. Nah, sahabat inspirasi, seperti kita ketahui bahwa kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik ya, tapi juga ada bermacam-macam kekerasan. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 2019 ya tentang kekerasan di rumah tangga, itu disebutkan bahwa kekerasan itu adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kemudian kekerasan seksual dan kekerasan sosial. Nah, itu tadi termasuk yang dibullying ya. Kemudian juga diasingkan, dikucilkan gitu ya. Ya, ini biasanya anak-anak sekolah nih Om Peri biasanya kan pakai kalau zaman saya tuh pakai geng ya. Kalau sekarang apa nih? Klub ya? Iya, klub. Pakai geng klub juga bisa. Geng juga masih ya. Dulu Kak Peri ada gengnya juga nggak? Ini pasti. Ketuanya malah ya. Wah iya. Ketua geng ini ya. Iya. Tapi yang pastinya ketua geng yang sangat berkontribusi. Iya, geng geng Iya. Ya memang ya kalau masalah pendidikan ini luar biasa Bu ya, banyak sekali, apalagi yang sekarang banyak yang kegiatan-kegiatan pelajar yang menyimpang ya. Kalau kita lihat di Pulau Jawa kan tawuran segala macam. Ini yang sangat-sangat alhamdulillah di tempat kita tidak ada ya Bu ya. Dan juga kalau menurut Iwan Ferry sendiri Bu, putus sekolah ini juga menjadi momok yang bisa kita perhitungkan juga Bu. Sekarang ini banyak sekali yang putus sekolah. Putus sekolah ya. Betul. Apalagi bagi
ini kalau dulu di forum anak ya Lia kita memberikan titik ya pada daerah-daerah yang daerah perusahaan, kemudian daerah-daerah perkebunan ya, di mana akses untuk ke sekolah itu cukup jauh. Nah, di sisi lain kan kondisi ekonomi keluarganya di bawah rendah ya, di bawah rata-rata. Nah, ada perkebunan yang menawarkan pekerjaan untuk orang tuanya. Nah, orang tua ini bekerja di perkebunan. Bekerja itu dari pagi ya, bekerja dari pagi sampai dengan sore. Nah, sehingga tidak bisa mengantar anak sekolah. Nah, kalau tidak diantar anak sekolah berarti ya tidak bisa sekolah karena kan aksesnya jauh begitu. Nah, ini sebuah dilematis ya yang menjadi permasalahan juga kita di daerah-daerah terpencil kita. Nah, di situ yang rentan ya, anak-anak kita ini rentan terhadap kekerasan. Jadi seperti itu. Dulu pernah terjadi juga di perkebunan itu yang anaknya itu banyak yang tidak sekolah ya, karena lama-lama tidak sekolah kemudian sudah remaja gitu ya, ada pemilik dari keluarga dari pemilik perkebunan itu menawarkan jasa gitu untuk mencarikan pekerjaan, maka dibawalah bekerja gitu kan. Nah, ternyata bukan pekerjaan yang layak yang didapatkannya gitu ya, karena memang dengan pendidikannya yang rendah seperti itu ya, jadi dengan keterpaksaan ya, keterpaksaan harus dapat pekerjaan gitu ya. Nah, itu yang juga sering memicu ya. Nah, di situ diperlukan adanya pelopor kita ya, seperti saudara Lia ini yang dapat memberikan edukasi ya, baik kepada orang tua, baik kepada anaknya itu sendiri ya, untuk tetap terus sekolah. Betul, bagaimanapun kondisi kita ya. Karena sekarang ini biasanya dalihnya membantu orang tua. Nah, itu dia. Betul, membantu orang tua ya. Apalagi kalau sudah bisa bekerja menghasilkan uang, merasa sudah nyaman. Iya, betul. Padahal mereka mungkin hanya memikirkan pendapatan yang seperti itu ya. Namun pendidikannya tidak yang mungkin nanti karirnya juga tidak di situ-situ saja ya, karena pendidikan yang tidak diperhatikan. Bagaimana hidup akan lebih baik ya. Kalau pendidikan kita tidak terus meningkat seperti itu ya. Ya, kunci dari kehidupan kita yang lebih baik adalah pendidikan. Iya, benar sekali. Nah, jadi seperti itu yang dikatakan oleh. Sekarang Lia, ada berapa kelompok anak-anak yang saat ini dalam asuhan Lia, yang mungkin secara rutin ya ada pembelajarannya, ada edukasinya gitu? Ya. Untuk sementara ada 16 kelompok, Bu. 16 kelompok cukup banyak ya? Iya, jadi satu kelompoknya itu bisa sampai 10 orang. 8 sampai 10 orang. Iya. Apa yang dilakukan ketika bertemu dengan kelompok-kelompok tersebut? Pembelajaran atau edukasi yang dilakukan itu berupa apa ya? Biasanya karena di sini posisi saya pembelajaran guru Al-Qur'an, Bu ya. Jadi yang pasti pertama baca tulis Al-Qur'an dulu. Nah, setelah itu di sela-sela waktu baru saya beri pengarahan yang pastinya, Bu ya, kalau untuk anak-anak sendiri kadang mereka bosan, Bu, kalau hanya materi aja. Jadi di samping itu dikasih semacam kayak permainan di mana permainannya itu mengandung unsur ya ibaratnya pendidikan dan lain sebagainya. Dan juga selain itu berkesempatan juga, Bu, untuk melatih mental mereka. Karena ya saya lihat terkadang, Bu ya, bukan terkadang sih, tapi memang benar nih, Bu ya, semacam kayak mental anak zaman sekarang itu sangat beda dengan mental anak yang dulu. Karena mungkin juga terpengaruh dengan globalisasi ini, terkhusus dengan gadget. Iya, betul. Iya, saya dengan Ferry ini pasti berbeda ya, karena degradasi usia jauh gitu ya. Iya, saya ini termasuk anak zaman dulu ya, yang punya mental kuat. Iya, tapi tetap gaul sampai sekarang. Jiwa mudanya nggak bisa lepas ya. Ngomong-ngomong, Kak Ferry usia berapa, Kak? Alhamdulillah. tua juga. Iya. Udah tua juga. Udah punya harmonik juga ya. Iya, jadi kita perlu sekali ya memperhatikan ya kondisi-kondisi dari anak-anak kita ya, karena kita mengetahui bahwa masa depan bangsa kita ya
adalah tercermin dari bagaimana kondisi anak-anak kita pada saat ini, seperti itu ya. Benar. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita menginspirasi ya para pendengar setia untuk lebih peduli terhadap anak-anak di lingkungan kita. Jangan sampai nih lain anakku juga ya. Nah, ya kan? Ya, kalau di dalam prinsip Undang-Undang Perlindungan Anak ya, bahwa semua anak itu adalah anak kita. Nah, jadi seperti sebutannya ya. Jadi semua anak adalah anak kita. Lebihlah kita untuk melakukan tanggap gitu ya terhadap kondisi anak-anak. Misalnya, peduli tanggap. Misalnya begini, pada malam misalnya maghrib. Kita melihat ada seorang anak misalnya berjalan di depan rumah kita, ya. Nah, kalau mereka yang kurang peduli kan, biar aja, ya biar aja. Nah, tapi kalau kita peduli, kita panggil, nak kamu siapa? Kamu anak siapa? Rumah kamu di mana? Kenapa kamu sampai sekarang belum pulang? Nah, ya kan? Nah, siapa tahu pada saat itu anak itu tersesat kah? Atau kenapakah gitu kan ya? Nah, jadi itulah yang perlu kita bangun ya kepada sahabat inspirasi untuk mulai sekarang lebih peduli gitu ya terhadap kondisi anak-anak yang ada di sekitar kita dulu lah gitu ya, di sekitar kita dulu, baru kita bisa menyebar ke luar gitu, daripada lingkungan kita. Karena kalau bukan kita gitu ya, terus siapa lagi gitu ya. Iya. Lalu dari sekian lama Lia sudah berkecimpung di edukasi ya terhadap kepada anak-anak kita dalam hal menghindari kekerasan ini. Ada beberapa orang yang sudah membantu ya, yang sudah mengikuti jejak langkahnya Lia dalam hal kegiatan ini. Oke, ya mungkin untuk sementara Bu ya, karena ini sifatnya nggak terlalu formal banget Bu ya, bukan berarti kayak dibentuk suatu organisasi dan lain sebagainya. Mungkin hanya orang-orang terdekat aja dulu. Dan saya harap orang yang telah sama-sama berjuang dengan saya juga memberikan ilmunya juga kepada orang-orang terdekat mereka. Jadi kayak ada estafetnya gitu. Iya, betul. Ada rencana nggak mungkin dengan bekerja sama atau berkoordinasi dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak untuk menghimpun ya kawan-kawan yang dulu pernah menjadi satu forum ya di forum anak daerah. Nah, apa yang selama ini Lia kerjakan, apakah juga mereka bisa mengerjakannya di daerah mereka seperti itu? Oh iya. Sementara belum ada sih Bu ya, tapi itu masukan juga Bu dari betul, saya menjadi sebuah perencanaan di masa yang akan datang ya. Untuk karena semakin banyak kan istilahnya kader-kader yang menjadi pelopor dari edukasi anak ini, akan semakin sempit ya ruang lingkup terjadinya kekerasan tersebut. Jadi seperti itu. Jadi masih banyak yang peduli itu. Kalau di daerah Lia sendiri, di wilayah kerja Lia, dari sekian anak yang telah diberikan edukasi, adakah yang pernah atau hampir mengalami kekerasan seperti itu? Banyak Bu. Karena ya daerah saya sendiri lumayan jauh ya Bu. Bukannya lumayan jauh sih, cuma kayak ada berada di ujung kota ya Bu. Jadi memang banyak Bu, terkhusus di lingkungan keluarganya sendiri. Ya, terkadang kan orang tua lebih ke menasihati anaknya. Kalau menurut saya pribadi, dengan cara kekerasan itu kayak tidak sangat miris gitu Bu. Soalnya kan Bu, kembali lagi mental anak zaman sekarang itu beda sama kayak dulu. Kalau orang dulu kan misalkan dipukul pakai rotan dan lain sebagainya ya suatu hal yang wajar. Cuma kalau sekarang kayaknya nggak bisa diterapkan gitu Bu, lebih ke pendekatan gitu. Iya, ini mungkin juga ya yang perlu mungkin diberikan pendekatan kepada orang tua, keluarganya juga ya.
agar bagaimana kita memberikan pendidikan keluarga ya kepada anak-anak kita dengan cara-cara yang mungkin kalau ekstrimnya sih dengan cara-cara yang kejam gitu ya. Iya. Ya kadang kan sering dipukul gitu ya, dicubit gitu, apalagi kalau Bahari itu sampai berbiru-biru. Nah, biru-biru dicubit dipulas. Iya. Tapi kebal Bahari itu Bu ya. Nah, itu dia ya. Masih jadinya. Masih. Iya. Ini kuitannya mah dua kan. Nah, itu. Iya, itu tadi yang seperti disampaikan Lia bahwa kondisi zaman kita kan sudah berubah ya. Sudah bergradasi. Jadi tidak zamannya lagi gitu ya mendidik anak dengan cara kekerasan, apakah kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis gitu ya, misalnya anak dibentak-bentak ya, ditakut-takuti gitu ya, atau bahkan ada yang sempat dikurung-kurung. Iya benar. Bahkan kayaknya masih ada Bu ya sampai sekarang. Iya gitu ya. Kalau di wilayah kerjanya Lia sendiri, kekerasan apa yang lebih banyak ditemui di anak-anak Bu ya? Di anak-anak. Kekerasan fisik, psikis gitu? Iya, sebenarnya kekerasan fisik juga ada, psikis juga ada. Karena di samping gimana ya Bu, sebenarnya nggak menyalahkan orang tua, di mana-mana kan orang tua memang menginginkan yang terbaik ya, Bu, untuk anaknya. Cuma itu pendidikannya ya bisa lebih sedikit diubah gitu Bu. Jadi yang banyak itu ya kekerasan fisik, psikis, dan juga seksual Bu. Seksual, iya. Seksual. Apalagi kalau kayak kekerasan seksual ya, kekerasan seksual ini kan akan membawa dampak yang cukup panjang ya terhadap anaknya, traumatis yang berkepanjangan, dan itu akan sangat susah untuk penyembuhan ya, pengembalian kepada kondisi normal, dan itu memerlukan pihak-pihak terkait lainnya ya yang harus turun tangan gitu ya, seperti misalnya kayak psikolog terus juga pemuda pelopor yang selalu dapat mendampingi anak tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita mengharapkan kepada para sahabat inspirasi kita ya untuk dapat merubah pola pendidikan rumah tangga ya terhadap anak-anak kita, agar menghindari seminim mungkin ya kekerasan itu pola-pola kekerasan itu ya. Kalau kekerasan sosial lainnya itu ada ya juga ya terjadi sekarang kan anak-anak, meskipun anak-anak ya kayak kelas 5 SD atau kelas 4 SD udah kayak pergaulannya itu ya udah iya, kalau dulu kan kita kelas 6 SD belum tahu nih pakai geng-geng, pakai zaman ini Bu, zaman ya. Itu ya. Nah, yang sering terjadi itu yang bullying itu ya. Nah, seperti itu. Ya, lalu bagaimana proses atau tahapan Lia untuk melakukan pendekatan terhadap anak-anak yang sering melakukan bullying ini ya, agar ia bisa berteman, berkelompok secara normal lagi. Jadi yang pertama sama juga ya Bu, seperti yang sebelumnya, melakukan pendekatan juga Bu, karena pasti ada beberapa misalnya dan yang pasti pendekatan itu bukan untuk menyalahkan gitu, lebih ke merangkul Bu ya. Kadang kalau misalkan kita membinanya dengan cara menyalahkan, dia malah semakin memberontak gitu. Dan itu sendiri yang saya alami selama yang di pengajaran TPA itu. Selain itu, karena yang kita ketahui juga sekarang itu zamannya gadget Bu ya. Jadi kita juga harus berbaur ke situ Bu. Lebih tepatnya ke sering nge-share beberapa hal yang mengandung unsur pentingnya sosialisasi yang baik dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Kalau terhadap guru-guru sendiri, mungkin teman-teman Lia di kelompok pembelajaran,
mungkin karena kata orang kan lain kepala lain pemikiran ya. Iya. Nah tentu mungkin juga di antaranya tuh ada yang mungkin tidak sepemikiran ya dengan Lia soal untuk edukasi ini seperti itu. Nah, lalu bagaimana upaya Lia dan kawan-kawan yang sepemikiran untuk dapat merangkul dan mengajak kepada kawan yang tidak sepemikiran ini? Oke, baik Bu. Jadi biasanya memang ada Bu ya, namanya setiap manusia beda pola pikir. Betul. Kalau menurut saya pribadi Bu ya, dan kebetulan memang ada yang seperti itu. Yang pertama melakukan pendekatan juga Bu. Tapi kalau misalkan tidak mempan, lebih ke pembuktian atau actionnya kita sendiri dan mereka melihat hasilnya. Iya, betul. Apa sih bedanya kalau misalkan melakukan edukasi yang seperti ini dan yang seperti ini gitu. Jadi dia sendiri melihat realnya itu seperti apa dan gimana mental anak itu sendiri gitu. Iya. Karena sekarang kan ada anak memang perlu diberikan semacam hukuman ya ketika anak melakukan sebuah kesalahan atau melanggar aturan ya. Tetapi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu hukuman itu adalah hukuman yang mendidik seperti itu ya. Sekarang hukuman yang mendidik, yang memberikan pembelajaran ya bagi dia. Kalau dulu kan kita hukumannya tuh berdiri di tiang bendera ya. Hormat panas, hormat benar. Iya benar sih sebenarnya pendidikannya itu menempa jiwa nasionalis kita gitu ya. Nah, tetapi efeknya ya lebih kepada kondisi kesehatan ya sampai bersiup-siup kayak apa. Nah, iya. Jadi efek jerahnya main dulu itu. Iya, pada zaman itu gitu ya. Nah, iya. Dan mungkin buat Lia sendiri nih Bu ya, apakah ada pemikiran ke depan ya, karena orang-orang seperti Lia ini kan harus banyak gitu loh ya yang kita perlukan karena ya namanya generasi muda ini sebagai penerus bangsa generasi ya Bu ya. Betul. Jadi harus benar-benar disiapkan dengan betul-betul. Jadi kalau menurut Versi sendiri sih Bu, kalau bagaimana ke depannya mungkin ada sinergi dengan dinas terkait, stakeholder terkait untuk membuat rumah anak edukasi atau mungkin ini mungkin sangat selain mereka di sekolah, mereka juga mungkin ada waktu bermain kan mungkin. Jadi apakah ada pemikiran ke sana bersama teman-teman Lia sendiri mungkin membuat rumah anak edukasi seperti itu? Ada kepikiran ini sebenarnya bisa nih Bu ya, mungkin merangkul perusahaan ataupun juga merangkul dinas terkait. Ini mungkin pasti ditanggapi positif oleh mereka itu. Iya. Jadi terima kasih sekali Kak Ferry ya. Sebenarnya dulu ada sih Kak, tapi karena beberapa hal yang pribadi saya kemarin kan awal-awal masuk kuliah nih, jadi banyak sekali hal yang perlu saya persiapkan dan kembali lagi ini juga masukan nih buat saya untuk lebih gencar lagi gitu, bukan hanya saya pribadi di lingkungan saya akan tetapi lebih ke merangkul ke semuanya gitu. Iya. Nah terus Lia kan selain daripada pemuda pelopor, kemudian pengajar sukarela, Lia juga adalah seorang mahasiswa ya, di Politeknik Negeri Tanah Laut ya, dimana kita ketahui Politeknik Negeri Tanah Laut adalah satu-satunya ya perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Tanah Laut dan saat ini terus melakukan berbagai terobosan ya untuk kemajuan dari Politeknik Negeri Tanah Laut sekarang ini. Nah, lalu di lingkungan kampus sendiri ya, apa nih yang Lia lakukan agar lebih banyak juga seperti yang disampaikan oleh Bang Iwan Ferry tadi untuk membuat kader-kader gitu ya untuk menyamakan persepsi dengan kawan-kawan mahasiswa gitu agar mereka juga dapat sepemahaman ya, dapat melakukan hal ini di lingkungan mereka masing-masing. Iya, baik. Jadi untuk sementara ini sampai semester 2 saya sendiri masih kuliah online Bu ya, jadi belum ada tatap muka bahkan di organisasi sekalipun, jadi ada hanya diskusi. Nah jadi kedepannya ini seperti yang saya katakan, karena saya juga masuk ke dalam hima akuntansi di bagian pendidikan, mungkin di situ saya akan membuat kaderisasi gitu Bu. Betul. Untuk
melanjutkan program saya di kepemudaan pelopor ini sendiri. Iya. Oke, dulu mengikuti Jambore Forum Anak tingkat nasional ya. Di mana dulu ya? Di Surabaya. Di Surabaya. Barengan sama Bu Nelly juga. Iya, di Surabaya ya. Saya kebanyakan jadi lupa. Iya. Di sana kita ketemu dengan semua delegasi-delegasi ya dari kabupaten kota hampir seluruh Indonesia ya 514 di 514 orang ya. Apa yang menjadi inspirasi buat Lia dari pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang sebanyak itu gitu. Kemudian apa yang sudah dapat Lia aplikasikan pada saat ini? Baik Bu, terima kasih. Jadi nyatanya Bu ya, perwakilan dari tiap daerah itu saya lihat memang orangnya sangat hebat gitu Bu. Baik dari segi pemikiran untuk anak-anak seperti apa ke depannya. Nah jadi saya juga mendapatkan banyak wawasan nih Bu terhadap mereka. Ya jadi hal yang dapat saya aplikasikan itu sendiri mungkin tidak banyak Bu ya, karena saya sendiri juga hanya satu orang gitu Bu. Karena kan waktu itu di tahun 2018, 2019, nah saya sudah purna gitu. Nah terus itu saya lebih ke itu Bu, pendekatan sama anak-anak di lingkungan sekitar, dan saya juga memberikan masukan juga buat kepengurusan yang selanjutnya atau fasilitator yang di forum anak itu sendiri, seperti apa kegiatannya dan lain sebagainya. Karena kan mereka juga punya kegiatan yang nyatanya mendukung Bu ya tentang edukasi anak ini sendiri. Setelah itu saya juga kemarin sempat bekerja. Nah jadi tidak banyak hal yang saya bisa maksudnya tidak banyak hal yang dapat saya aplikasikan dalam hal action ini Bu ya. Tapi saya tetap berperan di bagian media sosial, karena bagi saya kesempatan saya itu ya hanya ada di media sosial, dan kebetulan juga hampir semua anak di Indonesia ini juga menggunakan media sosial itu sendiri. Iya. Betul. Iya. Dan ini ya, media sosial ini sebenarnya sangat strategis ya, sangat strategis untuk memberikan pendidikan terhadap anak, sekaligus juga ya media sosial ini sangat strategis juga untuk membuat anak-anak kita menjadi berkelakuan menyimpang. Jadi, nah itu juga yang harus menjadi satu fokus ya dari pemuda pelopor di edukasi anak. Untuk bagaimana juga membatasi anak-anak kita untuk menggunakan media sosial ini, karena kan kalau bagi penciptanya sendiri kan sudah tidak bisa dibendung begitu ya. Iya, yang penting banyak pengikutnya seperti itu ya. Nah jadi pelopor-pelopor inilah yang menjadi pendamping ya untuk anak-anak dalam hal untuk mengakses media sosial. Artinya seperti apa yang perlu ditontonnya, perlu dilihatnya, atau perlu dikomentarinya, seperti apa dia berkomentar, seperti apa dia membaca. Nah kemudian ada mungkin jam-jam tertentu aja begitu ya, tidak seharian atau tidak selamanya, tidak sebebasnya anak-anak kita memegang HP, memegang gadget gitu ya, membuka media sosial seperti itu. Nah itu juga yang menjadi permasalahan kita ya di abad ini gitu ya. Ya. Apalagi dalam kondisi sekolah daring gitu ya. Benar sekali Bu. Jadi mau tidak mau gitu ya, mau tidak mau anak harus berhubungan dengan internet ya. Nah padahal di dalam internet kan terdapat banyak sekali pendidikan, banyak sekali juga pengaruh-pengaruh yang inilah perlunya pendampingan Bu ya dalam menggunakan internet untuk anak-anak ya Bu ya. Kalau anak muda mungkin nggak bisa diberi pendampingan, dia yang lari. Iya bisa melawan lah. Iya, jadi peranan orang tua Bu ya dalam anak-anaknya. Mungkin Bu waktu Ibu dinas yang dahulu Ibu ya, apakah ada dalam situ ada mungkin, mohon maaf ya mungkin kalau yang dinasnya terkait ya. Tapi saya mau nanya aja nih, program yang terdahulu apakah ada Bu yang menggandeng komunitas-komunitas perlindungan anak seperti Lia ini Bu di program dulu itu? Iya, itu kita kemarin sudah melakukan. Jadi anak-anak dari forum anak ya
kita berikan wawasan, kita berikan materi ya dalam hal pengetahuan terhadap kekerasan terhadap anak. Nah, jadi berharap ya anak-anak ini menyebar di wilayah-wilayah mereka ya, melakukan edukasi di wilayah mereka, kemudian juga melakukan pengkaderan ya, melakukan pengkaderan. Nah, seperti itu. Dan seandainya ditemukan indikasi-indikasi terjadinya kekerasan, nah silahkan untuk memberikan laporan. Nah, maka kita kemarin kan 2P gitu, jadi pelapor dan pelapor. Jadi seperti itu untuk anak-anak forum anaknya. Nah, satu kemarin yang belum terrealisasi karena kan perlu waktu juga kemarin. Nah, saya berkeinginan untuk membentuk sebuah ikatan forum anak daerah. Maksud saya seperti ini, pengurus forum anak ya seperti Lia, dulu ada si Eka Arif, iya ada Dewi Tusima, ya ada siapa yang polisi, aduh lupa saya, ya itu ada yang psikolog di panggung itu. Nah, kalau kita membentuk sebuah ikatan Purna Forum Anak Daerah gitu ya. Nah, di sini kan kita bisa bersharing ilmu gitu ya, bagaimana kita membentuk kelompok-kelompok tertentu, misalnya seperti juga tadi yang disampaikan oleh Peri, ada rumah edukasi ya, rumah pintar atau rumah pembelajaran ya, rumah kreatif apa sih namanya gitu ya, yang pasti itu bermanfaat untuk memberikan pendidikan edukasi ya pada anak-anak. Nah, seperti itu. Cuman sampai sekarang mungkin ini belum terrealisasi ya, karena kemarin kita COVID ya? Dipindah tugaskan. Keren COVID. Iya, dipindah tugaskan gitu ya, jadi tidak terrealisasi ini. Nah, padahal ini sudah ada di dalam rencana aksi kita ya, rencana aksi daerah, di mana Tanah Laut itu kemarin kita sudah menerima penghargaan ya tentang Kota Layak Anak ya, KLA itu pertama kali ya kita menerimanya di Surabaya ya, ketika Lia yang mengikuti Forum Anak Daerah Nasional tersebut ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ya Lia mungkin bisa diinisiasi dengan kawan-kawan dari Purna Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk dapat membentuk sebuah ikatan ya, agar nanti di dalam sebuah perkumpulan ini dapat dibuat sebuah program yang lebih tajam lagi ya untuk pembelajaran anak-anak kita. Iya, masukan yang bagus sekali. Iya, seperti itu ya. Menambahkan sedikit Kak Ferry, jadi kemarin yang kata Ibu Nelly diberikan wawasan dan materi dan lain sebagainya itu merupakan perkumpulan anak di tiap kecamatannya Kak. Jadi kami harap di tiap kecamatan itu juga menyebar, dan kalaupun ada tindak kekerasan dan lain sebagainya, mereka bisa melaporkan kepada yang kader di tiap kecamatannya itu, dan di kecamatan bisa melaporkan kepada kami. Nah, harapan kami kemarin juga seperti itu Kak. Iya, karena forum anak daerah ini sebenarnya kita berjenjang kemarin ya, berencana untuk membentuknya diawali dari forum anak daerah tingkat kabupaten ya, kemudian forum anak daerah tingkat kecamatan ya. Nah, terus baru ke forum anak daerah di tingkat desa. Jadi semakin ke bawah begitu ya, akan semakin mudah mereka menyentuh ya kepada kepentingan anak itu sendiri ya, karena kan yang lebih mengetahui anak siapa gitu ya, sekolah di mana, itu kan masyarakat daerah itu sendiri seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, kita berharap mudah-mudahan nanti seluruh kecamatan, ini kan belum semua kecamatan ya, ada forum anaknya ya, seluruh kecamatan nanti sudah punya forum anak daerah, kemudian bahkan nanti kita akan menyebar kepada seluruh desa, 137 ya desa kita ya, 137 desa di Kabupaten Tanah Laut. Kedepannya semuanya juga sudah memiliki forum anak daerahnya, sehingga apa-apa permasalahan dan edukasi serta juga pembelajaran dan pendidikan terhadap anak-anak akan dapat terpusat di dalam kegiatan forum anak tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kita sama persepsi gitu ya, dari kabupaten, kecamatan, desa, bahkan sampai ke lingkungan RT RW, sampai kepada keluarga. Ya, karena bagaimanapun juga
keluarga ini kan adalah masyarakat terkecil. Iya. Nah, jadi seperti itu. Apalagi masyarakat terpencil Bu ya, ataupun juga Iya. anak-anak pesisir. Iya, Itu yang pesisir, perlu betul. mungkin perlu prioritas nih Bu ya dalam hal betul. reform anak daerah ini Bu. Betul. Anak-anak pesisir, kemudian juga ya tadi anak-anak dari perkebunan, ya kemudian daerah-daerah industri, ya. Di mana kita tidak memungkiri bahwa Kabupaten Tanah Laut ini kan termasuk daerah yang memang multipotensi, ya. Betul. Potensi perkebunannya iya, potensi lautnya industrinya juga, iya, potensi lautnya juga iya, gitu ya. Dan kita sangat berbangga dengan potensi tersebut. Nah, tetapi kita juga harus menyiapkan upaya-upaya, program-program, kader-kader ya untuk membackup dampak dari potensi ini, pengembangan potensi ini terhadap anak-anak kita, seperti itu. Jadi kaderisasi itu penting misalnya Bu ya. Iya, jadi- karena ini sebuah pengabdian sebenarnya Bu ya. Iya, sukarela. Sukarela Bu ya, pengabdian. Jadi Iya, harus benar-benar iya, dicari iya. orang-orang yang sepemikiran, orang jadi iya. ya luar biasa. Apalagi ini. seperti Lia kan ya, dia maka pengajar tadi ya, mengajar, maka mahasiswa gitu ya, maka pemuda pelopor gitu. Nah, jadi ya cukup. Tapi selama ini apa nih yang menjadi halangan atau menjadi hambatan dari Lia untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan edukasi terhadap anak ini? Oke, mungkin halangannya lebih ke waktu Bu ya, karena saya akui sendiri memang sulit Bu untuk membagi waktu ini sendiri dari ketiga hal yang saya geluti itu. Jadi lebih ke waktu aja sih Bu. Iya, lebih ke waktu aja ya. Jadi mungkin kedepannya lebih mengatur manajemen mungkin Bu ya. Mengatur manajemen, karena bagaimanapun juga kalau anak-anak kita kan bisanya ketemunya pada siang hari ya. Kalau mungkin juga malam. Iya, malam kecuali kita datang ke rumah gitu ya, ke rumah orang tuanya ya, seperti itu. Nah, lalu selama beberapa tahun Lia sudah menggeluti di kegiatan edukasi anak ini. Keberhasilan apa yang menjadi sebuah kebanggaan atau menjadi sebuah hal yang yang menyenangkan sudah hati menyenangkan hati bagi Lia gitu ya. Mungkin lebih ke action anak-anak itu sendiri Bu. Jadi cara mereka bersosialisasi ke temannya yang awalnya mereka bertengkar dan lain sebagainya, bahkan kata-kata kasar, dan sekarang sudah mulai gitu. berubah. Iya. Jadi suatu hal rasa kayak wah gitu, Iya. sangat mempengaruhi berarti. Betul. Yang tanpa mungkin orang lain bisa mengetahuinya gitu ya, perubahan-perubahan itu gitu ya, tapi kita sendiri yang mengetahui, kita sendirilah yang merasa berbahagia. Iya, benar jadi sekali. bahagia sendiri. Jomblo ya. Baik, rekan-rekan memang tidak terasa kita sudah 1 jam nih ya. Iya. Dari inspirasi pagi, mudah-mudahan tentunya hari ini juga bisa menginspirasi rekan-rekan yang lain dan juga mengikuti jejak-jejak Lia dan banyak-banyak Lia lainnya yang nantinya akan meningkatkan pendidikan khusus untuk anak-anak ya, menjadi pengedukasi ya terhadap anak-anak kita. Menjadi pelopor ini sangat penting sebenarnya Bu ya. Betul sekali. Jadi harus benar-benar ditingkatkan lagi nih aktivitas terkait untuk mengembangkan kembali pemuda pelopor, dan juga tahun berikutnya harus ada tetap pemuda pelopor ini Bu ya. Iya, betul sekali. Dan mungkin terakhir closing statementnya buat Lia di pagi hari, silakan. Ya, jadi mungkin ini pesan Bu ya buat para orang tua atau anak-anak atau pemuda seperti saya. Saya terus harga pertumbuhan adalah rasa sakit. Nah, jika kita ingin melihat dunia bertumbuh, maka kita harus mengorbankan diri kita, dan kita juga harus merasakan sakit itu. Dalam ya? Iya, dalam.